Di video kali ini saya pengen bahas mengenai smartphone Android dan juga aplikasi game emulator untuk smartphone Android. Jadi, selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen cerita mengenai aplikasi untuk mengemulasi game di smartphone Android. Dan video ini mungkin adalah part 1 dari rangkaian video yang mungkin, ya sekali lagi mungkin akan saya buat. Kenapa mungkin? Karena ya saya melihat dulu antusiasmenya. Kalau banyak yang minta, baru akan saya bikin. Tapi sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang kayaknya minat banget ya kalau saya ngebahas mengenai retro gaming, saya ngebahas mengenai gaming konsol. Kayaknya pada senang, jadi saya juga makin semangat bikinnya, makanya saya bikin video kali ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu latar belakangnya. Jadi handheld device sekarang lagi naik daun lagi. Dan semua ini karena Steam Deck yang lagi diomongin banget di mana-mana, sehingga perhatian market, tech enthusiast, itu pada tertuju ke gaming konsol. Dan sebenarnya nggak cuma Steam Deck yang mendapatkan perhatian, karena banyak brand-brand yang mungkin selama ini cuma dikenal di kalangan terbatas, let's say kayak Anbernic gitu ya, cuma kalangan retro gaming mungkin yang tahu selama ini, tapi akhirnya mulai mainstream namanya. Sebut aja Anbernic, kemudian Ayaneo, kemudian Odin, itu mulai banyak dibahas sama banyak channel besar juga. Itu membuat saya senang sebenarnya, tapi juga membuat banyak orang yang mungkin nggak kesampaian untuk beli itu bingung cari alternatifnya. Kenapa nggak kesampaian? Pertama, karena harganya. Kedua, karena ketersediaannya. Itu nggak gampang didapetin di Indonesia. Makanya saya nggak heran ketika saya menemukan banyak komentar, kenapa nggak pakai smartphone aja? Untuk pendapat yang ini, saya setuju. Karena memang aplikasi untuk emulasi game itu udah banyak di Google Play Store. Jadi nggak ribet. Tapi pertanyaannya, seberapa siap smartphone kamu untuk menjalankan emulasi gamenya? Karena meskipun aplikasinya ada, ternyata nggak semua smartphone itu kuat untuk menjalankannya. Memang kalau untuk game jadul 8-bit atau 16-bit, misalkan Game Boy Advance, Sega Genesis, Game Boy Color, ini kebanyakan memang smartphone bisa. Begitupun untuk 3D game seperti PS1, Sega Saturn, Nintendo 64, itu juga umumnya bisa. Tapi untuk emulasi yang lebih tangguh, misalkan portable console, DS, PSP, itu butuh spek agak tinggi. Apalagi untuk handheld seperti 3DS. Ini berdasarkan beberapa pengujian yang dilakukan oleh media, menyarankan minimal Snapdragon 835 dengan OpenGL Embedded System 3.2. Itu pun baru bisa nyaman untuk main game 3DS di emulator Android. Dan untuk yang kekinian, mungkin Snapdragon 660 akan pas-pasan untuk jalanin ini untuk kebanyakan game. Jadi memang makin lama makin butuh spek tinggi. Dan itu baru untuk game yang bisa dibilang nggak terlalu demanding, karena masih ada PS2, masih ada Nintendo Wii, masih ada GameCube, masih ada Nintendo Switch yang sudah bisa diemulasi sekarang di Android. Itu jelas lebih butuh resource, lebih butuh spek yang makin tinggi lagi. Jadi kalau ada yang berpendapat kenapa nggak pakai smartphone aja, sebenarnya saya setuju, pakai smartphone aja. Tapi di level tertentu, kayaknya ya dari sisi harga, dari sisi value, mendingan beli konsolnya aja. Let's say 3DS. Kalau memang pengen banget main 3DS ya, kalian bisa loh bahkan mengemulasi game jadul di 3DS. Itu juga bisa dan harganya juga lebih murah ketimbang kalian nyiapin smartphone yang bisa memainkan emulasi game 3DS. Itu kalau di-compare harga. Jadi ya kadang-kadang nggak selamanya di emulasi ke smartphone itu jadi lebih worth gitu, lebih best value. Nggak juga. Jadi menurut saya harus diimbangin antara cost dan juga usahanya atau effortnya. Makanya konsol-konsol kayak gini masih tetap laku ya karena itu. Ini adalah Anbernic RG351. Ini udah pernah saya bahas di Instagram saya, tapi di YouTube memang belum pernah. Kenapa masih laku? Karena ini secara effort itu ya nggak perlu ribet, kalian tinggal beli langsung main. Dan secara cost ini lebih murah ketimbang kalian nyiapin smartphone dan controller dan lain-lain yang di sini udah disediakan gitu ya. Ini jauh lebih ringkas gitu, jauh lebih best value ketimbang smartphone. Jadi saya setuju dengan ide diemulasi pakai smartphone aja, saya setuju. Tapi di level tertentu aja. Di level yang lain mungkin ya konsol-konsol retro kayak gini lebih masuk akal kalau menurut saya. Dan lagi pula masalah experience. Kalau konsol retro kayak gini, mereka menyediakan gamepadnya, menyediakan tombolnya secara dedicated, menyediakan analognya dan lain-lain. Kalau smartphone itu touchscreen kan, jadi experience-nya agak sedikit ya artificial, ya jadi kayak buatan. Meskipun layoutnya ada, tapi rasanya kan beda banget. Menyentuh layar dengan menyentuh tombol fisik tuh beda. Makanya saya nyaranin kalau memang kekeh banget pakai smartphone, pakai aja controller yang kayak gini. Ini adalah GameSir X2 yang tipenya adalah yang USB, ya, yang Type-C, bukan yang Bluetooth. Kenapa? Karena latensinya ini lebih rendah. Jadi kalau kalian mencet, bener-bener berasa real time, berasa kayak zero latency. Meskipun saya yakin ada latensinya sih, cuman berasanya seperti zero latency. Dan ini secara fisik jadi mirip banget sama Nintendo Switch sebenarnya. Ini saya punya Nintendo Switch.
Ya, nggak mirip-mirip banget, tapi ya serupa lah ya. Jadi agak mirip ya nuansanya. Dan kalau udah kayak gini nih baru enak banget buat main game di smartphone. Nah, karena udah enak, mari kita bahas emulatornya apa aja. Untuk mayoritas game sebenarnya saya menyarankan RetroArch. Ini adalah aplikasi sapu jagat, di mana hampir semua konsol retro berbagai brand itu bisa diemulasi dengan baik di sini. Baik itu yang 8-bit, 16-bit, bahkan yang 3D sekalipun itu bisa di sini. Dan masing-masing core yang digunakan untuk emulasi itu juga bisa langsung di-download di aplikasinya. Jadi nggak terlalu ribet, tinggal masukin koleksi game kita aja ke sini dan bisa dimainkan. Dan untuk PS1 sebenarnya bisa pakai RetroArch juga atau aplikasi standalone seperti DuckStation dan juga EPSXE. Nah, susah tuh namanya. Tapi perlu diingat, di sini ada yang gratis, ada yang berbayar, tinggal disesuaikan aja sama kalian. Saya sih prefer DuckStation, nggak ribet soalnya. Lalu untuk Nintendo DS ini juga bisa pakai RetroArch, tapi saya lebih suka pakai aplikasi terpisahnya aja di Play Store, namanya aplikasi Drastic. Ini bisa untuk main game DS dengan super lancar dan settingnya juga gampang. Saya suka banget sama aplikasi ini. Kemudian untuk PSP, pilihan saya jelas banget PPSSPP. Ini berjalan super lancar tanpa hambatan untuk semua koleksi game PSP saya. Kemudian untuk Dreamcast, biasanya saya pakai Redream. Memang bisa juga sih pakai Raycast, tapi saya lebih prefer Redream karena lebih gampang settingnya, nggak ribet sama sekali. Dan untuk 3DS, jelas pakai Citra, tapi bukan Lotion. Ini citranya adalah Citra Emulator, dan saya sarankan untuk remapping controllernya kalau memang ngaco-ngaco di awal main. Karena entah kenapa kadang-kadang sering begitu. Lalu untuk game GameCube ini bisa pakai Dolphin Emulator, dan sebenarnya Nintendo Wii juga bisa, tapi settingnya agak ribet. Jadi saya lebih sering main GameCube aja. Ya pokoknya yang saya saranin yang settingnya nggak ribet-ribet aja lah. Dan kemudian yang jadi favorit saya untuk PS2 yaitu adalah Aether SX2. Ini adalah emulator kedua yang saya pakai, karena sebelumnya saya pakai Damon PS2. Tapi secara experience saya lebih nyaman sama si Aether SX2 ini. Entah kenapa lebih lancar, settingnya juga sama sekali nggak ribet, dan tampilannya juga lebih enak dilihat. Dan itu tadi adalah aplikasi-aplikasinya dan semuanya bisa di-download di Google Play Store. Untuk yang pakai Huawei App Gallery, saya kurang tahu di sana ada apa enggak, tapi yang jelas kalau Google Play Store ada. Dan mungkin sebagian dari teman-teman bilang kenapa nggak dibahas juga emulasi untuk Nintendo Switch-nya. Pertama, ini terlalu high demand gitu, maksudnya speknya harus tinggi banget untuk menjalankan itu. Pertama itu, syaratnya terlalu banyak, harus pakai controller inilah itulah. Kemudian juga aplikasinya sendiri itu belum ada di Google Play Store. Dan ribet juga settingnya. So, saya nggak menyarankan itu untuk dimainkan sekarang. Lagi pula, Nintendo Switch harganya juga nggak mahal, cuman 2 juta saja untuk yang Nintendo Switch Lite. Jadi, ya kenapa harus ribet-ribet pakai smartphone yang mahal, kontrolernya 700 ribuan sendiri, sedangkan kalian bisa main langsung di Switch-nya dengan harga murah. Nggak masuk akal saya. Oke, sekarang ke pertanyaan yang paling esensial sebenarnya. Mendingan mana? Beli si gaming retro device kayak Anbernic ini dan kawan-kawannya, atau kita pakai smartphone aja untuk mengemulasi gamenya? Kalau perihal budget sebenarnya ya mirip-mirip jawaban saya yang di depan, tapi jawaban sesungguhnya itu kaitannya sama happiness kita. Karena jawaban utuh saya adalah tergantung happy-nya gimana dan tergantung happy-nya seberapa lama. Misalkan kita beli ini ya, nih Anbernic ini, kemudian kita happy berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun happy gara-gara beli ini. Ya menurut saya ini worth banget, berarti beli aja gitu, karena happiness-nya ada dan lama. Begitupun kalau emulasinya di smartphone, kalian jadi nggak perlu keluar duit lebih banyak untuk beli ini misalkan gitu. Jadi kalian happy karena kalian megang duit lebih banyak, ya nggak apa-apa juga, berarti emulasi aja pakai smartphone. Karena happy-nya orang itu beda-beda. Jadi saran saya adalah cari happiness kamu tuh yang mana. Apakah dengan membeli ataupun dengan tidak membeli. Karena ada orang yang happiness-nya adalah dengan tidak mengeluarkan uang. Ada yang kayak gitu. Dan kalaupun kalian menemukan komen atau kalian menemukan sebuah saran gitu ya, udah begini aja atau pakai ini gitu ya. Jadikan itu hanya sebagai pengumuman aja kalau dia cara happy-nya seperti itu. Jadi cuma ngasih tahu aja, bukan memaksakan kalau cara gue ini adalah cara yang paling happy. Udah pasti lo nggak nyesel deh ikutin cara gue, cara lain tuh nggak bikin happy deh gitu. Bukan gitu, jadi bukan memaksakan kehendak, tapi cuma ngasih tahu aja, nih cara gue happy adalah begini, siapa tahu cara happy lo sama kayak gue. Jadi sifatnya hanya memberitahu, bukan menghakimi kebahagiaan atau happiness orang lain. Hiburan kita aja beda, ada yang suka horor, ada yang nggak suka horor, apalagi masalah happy. Berbeda happiness ya nggak apa-apa. Karena kita udah tahu happiness-nya orang beda-beda, pertanyaannya jadi bisa diganti. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kita rela keluar uang
untuk happiness kita. Kalau memang kecil, minimum banget kita rela keluar uang, emulator aja. Tapi kalau kalian rela keluar uangnya lebih besar, ya udah beli aja konsolnya atau beli aja emulatornya atau yang lain-lain lah, opsinya bisa jadi banyak gitu, tergantung kadar kerelaan kalian. Dan kalau kamu masih nggak tahu juga mau memutuskan yang mana, mau yang ini atau yang ini, segitu indecisifnya, saran saya terakhir nih cuma satu. Pilih pilihan yang paling aman. Kalau misalkan budget kamu melimpah atau berlebih gitu ya, ketika kamu beli dan kamu nggak suka atau menyesal, kamu bisa jual lagi dan budget kamu tetap aman, saran saya beli aja. Karena rasa penasaran itu perlu dipenuhi gitu. Sedangkan kalau kalian budgetnya ngepas, ya bener-bener cuma lebih dikit gitu, saran saya sebaiknya jangan beli. Karena pilihan hidup manusia itu cuma dua, seaman-amannya dan senyaman-nyamannya. Jangan sampai menggadaikan aman demi rasa nyaman. Jangan, karena gimana pun kita harus tetap aman. Harus ada yang dikompromikan, kayak gas, rem, sama kopling. Itu harus pas banget, harus balance. Jadi tetap nyaman, tapi juga tetap aman. Dan kalau memang masih bimbang juga sampai titik itu, saran saya udah jangan ngapa-ngapain. Kenali diri dulu kalau saran saya, kemudian juga berani ambil keputusan nantinya. Dan nextnya adalah berani untuk bertanggung jawab kalau keputusannya itu salah. Jadi ya udah, telan aja, terima aja, dan lakukan langkah penyelamatan berikutnya. Entah dijual lagi device-nya atau apa, tapi ya semua tanggung jawab sendiri. Karena itu yang saya pelajari dari video game. Saya belajar untuk mengenal diri saya sendiri. Ibarat game, saya masuk ke kelas yang mana, kategori yang mana, jobnya apa gitu ya. Kemudian saya jadi berani untuk mengambil keputusan. Misalkan kalau ini saya lompat, ada resiko gini, atau mungkin life saya akan berkurang dan lain-lain. Itu tetap saya ambil keputusannya. Dan juga misalkan ya ada resiko, saya harus ke sana, harus berkurang itemnya dan lain-lain dalam hidup. Ya itu adalah resiko yang harus saya tanggung sendiri, dan itu saya pelajari dari video game. Jadi kalau ada yang bilang video game gak ada manfaatnya, tergantung orangnya, tergantung melihatnya. Kalau buat saya, video game itu sumber inspirasi yang bagus dan sangat berguna untuk hidup saya. Dan sekian untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih buat yang mendukung channel ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai, terima kasih buat yang mendukung channel ini terus-terusan, yang udah nge-like, udah nge-subscribe, udah nge-share videonya. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Dan kalau kalian ada usul kira-kira berikutnya saya bahas apa, silahkan tulis di bagian komen. Dan sampai ketemu di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!